Pemirsa, dokumen pencalonan dua kandidat di Pilkada Medan belum memenuhi syarat. KPU Kota Medan memberikan waktu 3 hari bagi kedua pasangan untuk memperbaiki. Berkas persyaratan dua bakal pasangan calon wali kota Medan belum memenuhi syarat. Berkas yang belum lengkap meliputi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan syarat pengunduran diri. Selain itu, dua bakal pasangan calon Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi juga tidak melampirkan visi misi serta daftar kampanye di tingkat kecamatan. Kini dua bakal pasangan calon diberikan waktu 3 hari untuk memperbaiki persyaratan itu. Sehingga pada hari ini ya status dokumen syarat calonnya kedua pasangan tersebut kita sudah sampaikan belum memenuhi syarat ya. Dan mereka ya berkewajiban untuk melakukan perbaikan dokumen sesuai dengan tenggat waktu yang diatur di dalam peraturan KPU tanggal 14 September sampai 16 September 2020. Bawaslu Kota Medan juga meminta KPU Medan bertindak tegas jika ada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tepat waktu pada 16 September mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pasangan Gibran Rakabuming Raka, yakni Teguh Prakosa, belum memenuhi persyaratan administrasi persyaratan untuk maju sebagai peserta Pilwakot Surakarta. Pasangan Bajo pun harus melengkapi persyaratan administrasi. KPU Kota Surakarta mengumumkan hasil tes kesehatan dari dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dalam Pilwakot 2020. Pasangan Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa, dan pasangan Bagio Wahyono Efek Suparjo hadir dalam rapat pleno KPU Kota Surakarta. Hasilnya, kedua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta memenuhi persyaratan baik jasmani maupun rohani untuk maju ke tahapan pilkada selanjutnya. Sementara hasil pemeriksaan berkas persyaratan kedua pasangan bakal calon, KPU menyatakan keduanya belum memenuhi persyaratan secara administrasi. Di antaranya belum ada surat keterangan tidak sedang pilot, surat laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, dan laporan pajak tahunan. Dari Pak Teguh itu kurang surat keterangan tidak sedang dalam kondisi pilot dari Pengadilan Tata Niaga itu sudah disampaikan. Kemudian terkait kondisi khusus Pak Teguh itu masih bisa sampai dengan 5 hari sejak ditetapkan. Sementara baik pasangan Gibran Teguh dan pasangan Bajo telah menyiapkan berkas kekurangan yang dibutuhkan KPU. Sudah diperbaiki aja sudah diperbaiki. Perbaikannya sudah masuk hari ini. Itu langsung diperbaiki. Sarapan ada masalah Mas ya? Yang kurang tadi. Masalah sudah disusul Pak. Kita sudah bawa main cuma karena aturannya kan memang harus standar sampai 16 ini. Kita sudah bawa. Untuk tahapan selanjutnya, verifikasi dokumen perbaikan syarat calon 16 September dan penetapan pasangan calon pada 23 September 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bakal calon wakil Bupati Petahana Demak, Jawa Tengah tidak lolos dalam tes kesehatan. KPU meminta partai pengusung segera mengganti bakal calon terkait. Bakal calon wakil Bupati Petahana Demak, Jawa Tengah, Joko Sutanto, dinyatakan tidak lolos dalam tes kesehatan tahap Pilkada 2020. KPU menyatakan Joko tidak lolos karena ada gangguan pada penglihatan. Dengan keputusan ini, Joko pun harus diganti dengan calon lain dan partai pendukung harus mengubah rekomendasi serta dukungannya. Yang diganti hanya mereka yang TMS saja, artinya yang tidak memenuhi syarat, kemudian partai pengusung
harus memperbarui BKWK atau gabungan persetujuan gabungan koalisi. Yang kedua adalah memperbarui B1KWK atau yang biasa disebut dengan rekomendasi partai politik. Penyerahan nama pengganti bakal calon wakil bupati ditunggu hingga 16 September mendatang. Diketahui Joko seharusnya mendampingi bakal calon bupati Demak Estiana dengan partai pengusung dari PKB, PDIP, Golkar, PAN, P3, dan Demokrat. Sementara bakal pasangan calon lain Mugiono dan Muhammad Badrudin dinyatakan lolos tes kesehatan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai 26 September di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk mencegah penularan secara masif, Menteri Dalam Negeri melarang konvoi maupun konser musik dalam kampanye pilkada. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Jelang memasuki tahapan kampanye pilkada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan banyak orang di satu lokasi. Tidak diperbolehkan untuk arak-arakan maupun menggelar panggung musik atau dangdutan. Menteri mengimbau para kandidat untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya puluhan calon kepala daerah petahana sudah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumunan saat konvoi untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan berpotensi menyebarkan virus corona. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftar membuat banyak pihak khawatir hal serupa terjadi saat kampanye. Sementara KPU juga telah menetapkan sejumlah metode kampanye untuk pilkada serentak dalam peraturan KPU yang seluruhnya harus mengikuti protokol kesehatan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Nantinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan terhadap judicial review atau uji materi Undang-Undang Penyiaran terus mengalir di media sosial. Tagar dukung uji materi Undang-Undang Penyiaran sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter. Hashtag dukung uji materi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tentang penyiaran jadi trending topik di media sosial Twitter. Jumlah cuitannya pun lebih dari 1.000 yang menggunakan tagar tersebut. Warganet berkicau, penyiaran di media sosial memang harus diatur sehingga menciptakan konten-konten yang berkualitas dan positif bagi masyarakat. Uji materi Undang-Undang Penyiaran diajukan untuk menciptakan landasan hukum bagi layanan media over the top atau layanan tayangan video berbasis internet baik lokal maupun asing. Hal ini dilakukan agar penyedia layanan konten video ini berhati-hati dalam menyajikan informasi bagi masyarakat. Bayangkan Mbak, kalau TV streaming hari ini, itu mereka bebas tanpa aturan dan mereka boleh iklan judi, iklan pornografi, boleh bebas apa saja. Dan sedangkan TV-TV yang dikategorikan mainstream, mereka tentu harus memahami bagaimana kondisi keindonesianis itu gitu. Ya urgensinya sih lebih kepada memastikan agar sajian yang diberikan kepada masyarakat itu sesuai dengan aturan yang kita miliki. Jadi jangan sampai melenceng keluar ya, atau bahkan itu bisa mengarah ke hal-hal yang negatif seperti yang mengarah ke sara, ya, mengarah ke hal-hal bisa memecahkan bangsa.
Teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pengguna teknologi harus memberikan dampak positif bagi penggunanya. Oleh karena itu, harus ada sarana dan prasarana yang dapat mengaturnya sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.